Tentu tentang azan dua kali ini khilaf di antara ulama ya. Ada di antara ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah, Abu Hanifah, Imam Malik, jumhur umumnya mengatakan bahwasanya azan Jumat cuma sekali. Diambil daripada sikap Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Juga Ali. Ya, ini melakukan azan Jumat cuma sekali. Azan Jumat cuma sekali. Jadi begitu sudah masuk waktu, naiklah Nabi SAW di mimbar, kemudian beliau salam, lalu azanlah. Itu sudah masuk waktu Jumat. Itu yang umum terjadi. Tapi di zaman Utsman bin Affan dilakukan azan dua kali. Utsman bin Affan melakukan azan dua kali. Azan yang pertama sekitar durasi ukuran 50 ayat selisihnya dengan azan yang kedua. Waktu itu dibahas oleh para ulama, kalau wilayah kaum muslimin di Madinah yang tadinya cuma ada sekitar Masjid Nabawi, tidak terlalu luas, ini sekarang meluas sampai ke Wadi Aqiq, lembah perbatasan wilayah haram. Maka butuh peringatan untuk hari Jumat. Maka Utsman bin Affan meletakkan beberapa orang muadzin. Muadzin di sini yang suaranya sudah sampai tidak kedengaran lagi, ada muadzin lagi di sana. Azan terus sampai ke ujung Madinah, karena belum ada pengeras suara seperti kita sekarang. Maka ini azan untuk memberikan peringatan saja. Ini mirip diambil hukum oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di azan subuh. Di azan subuh juga di zaman Nabi SAW ada dua kali kan. Azan sebelum masuk waktu, ya itu durasinya sekitar 50 ayat. Ya, kalau kita mungkin 40 menit ya, setengah jam atau 40-45 menit, baru kemudian azan kedua masuk waktu subuh. Maka ini juga teman-teman sekalian dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nanti azan kedua baru masuk. Intinya, kalaupun di wilayah seperti kita dalam mazhab Syafi'iyah, memang yang dipegangi adalah azan dua kali. Dan ini umum karena memang Utsman bin Affan juga bagian daripada Khulafaur Rasyidin yang harusnya kita hormati. Saya Mukhlis dari Aceh Tengah ingin bertanya tentang azan Jumat. Mana yang lebih bagus, satu kali atau dua kali Buya? Terima kasih atas jawabannya. Yang pertama adalah hukum azan Jumat adalah sunnah. Jika Jumat tanpa azan pun sah, menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan hampir semua madhab. Kemudian bicara tentang azan Jumat, pada zaman Nabi SAW azan Jumat hanya sekali. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar adalah sekali. Datang Sayyidina Umar adalah sekali. Waktu zaman Sayyidina Utsman ibn Affan, jamaah semakin banyak. Maka Sayyidina Utsman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Sayyidina Utsman memerintahkan untuk membuat adzan yang ketiga. Ketiga itu adzan itu dua, itu katakan Sayyidina Utsman tidak benar, ini salah. Sayyidina Utsman adalah benar. Karena apa? Di saat Sayyidina Utsman menyuruh adanya adzan, pertama adzan itu ada di saat khotib di atas mimbar. Waktu masuk zuhur, khotib di atas mimbar ada adzan, satu adzan. Kemudian setelah itu di saat jamaah semakin banyak, Sayyidina Utsman minta zawra itu tempat dekat dengan keramaian atau dekat pasar, itu untuk disuarakan adzan. Disederhanakan sekarang mungkin dengan menara agar orang itu mendengar kalau sudah masuk waktu zuhur, waktu Jumat. Kemudian kata Imam Qastolani bahwasanya di saat itu sahabat Nabi tidak ada yang ingkar satupun dengan dua adzan yang diadakan Sayyidina Utsman bin Affan, yang maknanya adalah di samping itu adalah sunnah Khulafaur Rasyidin, begitu juga adalah menjadi ijma, semakin seperti menjadi ijma sukuti. Ijma sukuti adalah ijma kesepakatan para ulama yang ada pada zaman sahabat Nabi tapi tidak diucapkan, namanya ijma sukuti. Ini adalah kisahnya. Kemudian setelah itu dari kisah ini difahami oleh para ulama, hasilnya adalah 4 madhab mengatakan adzan dua. Kalau ada yang adzan satu, insya Allah diterima oleh Allah, akan tapi tidak perlu sombong lah. Alasannya ini yang dilakukan Rasulullah, yang dua bukan Rasulullah. Kenapa harus begitu? Sayyidina Utsman adalah ahli neraka, sahabat Nabi merasa itu ahli neraka. Kita sering sekarang dikuasai dengan kesombongan ini, seolah kita bisa melebihi Sayyidina Utsman bin Affan. Ada maksud, dan sahabat Nabi lebih tahu tentang syariat daripada kita. Sahabat diam semuanya, tidak ada yang ingkar dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan saat memerintahkan untuk adzan dua. Maka kalau kita kembali kepada adzan dua ini, lihat menjalankan sunnah Nabi dan sunnah Sayyidina Khulafaur Rasyidin. Sunnah Nabi apa? Nabi merintahkan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin. Sunnah Nabi adalah adzan.
Kemudian sunnah khulafaur rasyidin, sunnah Sayyidina Utsman bin Affan. Artinya apa? Ya sesuai dengan yang dikatakan para ulama, yang lebih tepat, yang lebih istimewa adalah adzan dua. Adzan satu benar, ya benar. Kan pertanyaan yang lebih bagus begitu ya, ikut khulafaur rasyidin, ikut Nabi. Kalau adzan satu ikut Nabi, ya benar-benar. Yang nggak boleh adalah sombong lalu meredahkan salah satunya, tidak dibenarkan. Jadi 4 madhab 2 adzan. Semoga tidak terjadi khilaf di kampung setelah hari ini. Dan jangan ragu untuk mengambil. Memang ini Imam Bukhari meriwayatkan tentang 2 adzan ini. Dalam bahasanya bukan 2 adzan, 3 adzan. Bukan 2 adzan, 3 adzan maksudnya tambah 1 iqamat. Sebaiknya dia adzanaini kulbain. Baina kulli adzanaini, setiap dari antara 2 adzan maksudnya adzan dan iqamat. Intinya adalah 2 adzan ini adalah menjadi kesepakatan para sahabat waktu itu, sampai dikatakan oleh Imam Qastolani dengan ijma' Sukuti. Bukan Imam Qastolani saja, yang lainnya. Kemudian diambil oleh imam 4 madhab, dan para madhahibul arba'ah mengatakan adzan ada 2. Jika anda mendengar orang adzannya 1, ya semoga sholat Jumatnya adalah diterima, tapi nggak usahlah keras-keras, 1. Sudah ada 2, kenapa memaksain harus pindah 1? Bahkan harapannya adalah yang 1 yuk perlahan dirubah menjadi 2. Kenapa? Agar dapat pahala sunnah. Dan itu ngikuti ijma' Sukuti. Kalaupun tidak mau ijma', perkataan 4 madhab, selesai. Ini adalah salah 2 adzan. Wallahu a'lam. Lihat apa nih ilatnya, sebab awalnya apa? Karena nanti al-hukmu yaduru ma'illatihi, hukum itu berdasar pada ilatnya. Kalau ilatnya masih ada, berlaku. Kalau nggak ada ilatnya, nah ini ada 2. Produk ijtihadnya tidak bisa gugur, tapi hukumnya pun bisa tidak berlaku. Contoh, paling gampang begini. Contoh, ini memadukan keduanya. Zaman Nabi azan berapa kali? Awas, sekali. Baik. Tidak, zaman Nabi azan 5 kali dalam sehari. Ya, baik. Saya ganti sekarang soalnya. Zaman Nabi azan Jumat berapa kali? 1 kali. Azan Jumat zaman Nabi 1 kali. Kedua, zaman Utsman bin Affan adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Pilih mana? Ikut Nabi apa ikut Utsman? Ayo. Ayo. Pilih mana? Dua-duanya. Loh, nggak bisa kita mengatakan begitu. Pilih Nabi, pilih Utsman. Utsman itu menantu Nabi. Menikah dengan buah putri Nabi. Yang 1 setelah meninggal, menikah dengan yang satunya lagi. Sehingga disebut dengan Dzun-Nurain, orang yang punya 2 cahaya. Masya Allah. Sangat pemalu, disanjung oleh Nabi. Ini Utsman ini sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu dengan Utsman. Malaikat Jibril malu dengan Utsman. Ngobrol Nabi dengan Umar, tersingkap sebagiannya. Ya begitu datang Utsman, ditutup semuanya. Ya kata Umar, kenapa ditutup? Nah, kata Nabi, datang seorang yang sangat pemalu. Malaikat Jibril aja malu sama dia. Datang, dipuji. Hartawan yang sangat dermawan, banyak hartanya. Sampai sekarang masih ada asetnya. Dermanya banyak, segala rupa, segala rupa. Apa kemudian mustahil mengatakan sesuatu yang bid'ah, sementara namanya tercatat sebagai seorang ahli surga yang terbaik? Gimana bisa ahli surga bisa bid'ah? Hah? Tapi kan itu bid'ah yang dibenarkan, Ustadz. Oh, enak aja. Lihat baik-baik. Kalau sudah bid'ah, ya bid'ah. Ya, mari kita perhatikan. Sekarang, teman-teman mesti bandingkan, jangan sampai mudah kemudian menghukumi sesuatu. Lihat dulu ilatnya apa sebabnya. Ini yang Utsman menantu Nabi, orang paling mulia dalam kalangan sahabat diantaranya. Disebut pemalu, saking malunya malaikat Jibril pun malu terhadap beliau. Ya, menantu Nabi menikah dengan 2 putri Nabi, 1 wafat menikah dengan yang lainnya, surga dijamin. Disebut bid'ah oleh orang yang bukan juga menantu Nabi. Belum terjamin surga, sahabat bukan, malaikat aja nggak malu lihat dia. Ya. Apa ilatnya? Ilatnya saat itu umatnya bertambah banyak. Zaman Utsman makin banyak. Sementara saat itu belum ada speaker. Soundnya mengandalkan Bilal yang azan. Bahkan sepeninggal Nabi, Bilal pun sudah tidak sanggup mengumandangkan azan karena tersebut nama Nabi di dalamnya. Yang lain azan, kadang-kadang suaranya nggak sekuat Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di KBP azan. Ketika KBP azan, apakah di Cihidung mendengar azan ini? Tuh. Ayo sampai hidung awan nggak akan kedengaran karena emang nggak nyampe. Dia orang tuh bingung pada saat itu. Ini Jumat tadi mulai apa belum? Begitu datang ke Jumatan udah mau habis. Kok nggak ada yang azan? Oh, nggak ada yang azan. Bukan nggak ada yang azan, Anda yang nggak dengar azan.
Masalah kedua, jam belum ada. Patokan cuma lihat matahari. Kadang-kadang sebagian terhalang awan. Belum ada, nanam tongkat, gak kelihatan bayangannya. Sebetulnya udah Jumat apa belum? Ya kan? Apa yang terjadi kemudian? Setelah itulah Uthman radhiyallahu taala anhu berijtihad, adzanlah 2 kali. Yang pertama sebelum masuk waktu sholat untuk mengingatkan mereka siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh siap-siap, siap-siap, siap-siap. Mau Jumatan, siap-siap. Yang kedua saat khatib naik ke atas mimbarnya pas di waktu Jumat, adzan 2 kali pada saat itu. Apakah salah? Tidak, karena kebutuhan yang dibutuhkan saat itu beda dengan di zaman Nabi. Muncullah ijtihad. Sebabnya disebut dengan illat. Nah sekarang sebab yang menjadikan adzan 2 kali itu apa? Sebabnya karena suaranya nggak terdengar kepada banyak orang yang lain. Maka muncullah kemudian ijtihad adzan 2 kali. Benar tidak? Benar secara fikih, dibenarkan secara syariat. Sekarang saya tanya, sekarang persoalannya, soundnya sudah ada, mic-nya sudah ada, bisa diatur, bahkan ada yang melengking, toanya kuat sampai kedengaran, ini itu. Sekarang ada lagi bahkan yang live, bisa ke handphonenya, bisa ke macam-macamnya, terdengar, bisa di set di jamnya, Masya Allah. Kadang-kadang kita sudah sholat, dia baru adzan. Kita ada waladhalin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, bayangin, pernah kejadian begitu? Ada, dan banyak lagi kita belum sholat sana sudah adzan. Ada. Karena apa yang terjadi? Sholatnya di Bandung, settingannya Mekah. Tuh. Nah, ini persoalan kan? Ada nih. Nah sekarang kalau sudah ada begini, apakah masih boleh adzan 2 kali? Karena ilatnya sudah nggak ada. Dan kaidah mengatakan al-hukmu yadulu ma'illati. Hukum itu berdasar pada sebabnya. Kalau sebab ada, hukum berlaku. Kalau tidak ada sebabnya, belum tentu. Nah ini karena ijtihad gak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Jadi rumusan fikihnya kalau ilatnya sudah tidak ada, maka yang paling afdal itu meninggalkan kemudian hukumnya pada saat itu. Walaupun kalau diamalkan itu tidak salah, karena kaidah mengatakan ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lainnya. Nah yang paling menarik adalah ini dia. Saya mau tanya pada anda, zaman Uthman, awas belum ada speaker. Zaman sekarang sudah ada? Bagus speakernya? Bagus. Uthman tinggal di mana pada saat itu? Mustahil di KBP, di Madinah. Di Madinah. Masjid paling utama di Madinah apa? Masjid Nabawi. Saya tanya pada anda, di Nabawi sekarang kalau Jumat adzannya sekali atau 2 kali? 2 kali. Sudah pernah ke sana? Belum tuh. Ini masalahnya yang begini. Mana orangnya? Ini nih. Nggak tahu tapi ikut-ikutan. Jainuddin. Ini masalah. Kalau sudah tahu katakan. Di Madinah 2 kali adzannya Jumat. Di Mekah? Saya baru dengar ada adzan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Luar biasa. Di Mekah 2 kali adzan. Silakan. Saya bermohon pada Allah semoga dipercepat umrah haji kan. Nabung, usaha, ikhtiar, wujudkan sifat amin itu 2 kali. Pertanyaan saya, kan mic-nya bagus di Mekah tuh paling bagus mic-nya. Bener, daham aja. Kedengaran? Dan bukan cuma di Mekah, sedunia dengar. Bayangin sedunia karena live, parabola macam-macam. Imam mau ngimamin, kedengaran. Bayangin, daham di Mekah, di Bandung dengar. Itu kan mic-nya luar biasa tuh. Kebayang nggak? Dahamnya di mana? Di Mekah. Yang dengar orang Bandung. Itu kan kualitas mic-nya bagus, terdengar soundnya, ditayangkan juga bahkan live. Nah sekarang persoalannya kenapa adzannya masih 2 kali? Ya, apa orang Mekah bid'ah semua? Tanggung jawab tuh. Hati-hati di Saudi ada Syekh bin Baz, ada Syekh bin Utsaimin rahimahullah, kan? Ada Shalih Fauzan, ya ada Alu Syekh, ya masyaallah taala, ada para ulama besar. Apakah mereka pernah mengatakan jangan 2 kali bid'ah? Ayo hukum mati nanti di situ tuh. Ini tidak. Apa sebabnya? Banyak, ilatnya ada. Apa diantaranya? Karena keutamaan sholat di Masjidil Haram itu 100.000. Di Masjid Nabawi itu 1.000. Kalau orang telat, sayang kehilangan 1.000. Sayang sekali. 100.000 banyak.
Dan juga apalagi di Mekah ada orang tawaf. Makanya dibuat dengan adzan yang pertama itu untuk mengondisikan yang tawaf supaya rapi dulu, rapi gitu kan. Nah, setelah itu kemudian yang datang dari jauh-jauh tuh, yang datang, adzan yang pertama supaya mereka diingatkan cepat. Bahkan kalau sudah penuh nanti ada SMS masuk otomatis ke handphone kita. Jangan merapat ke Masjidil Haram karena situasinya sedemikian padat, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama musim haji sudah ada itu. Nah, nanti kalau khatib naik ke atas mimbar, sudah rapi yang tawaf semuanya, barulah kemudian adzan yang kedua. Ilatnya masih ada walaupun tidak sama dengan yang dulu. Apa yang tidak samanya? Kalau dulu orang makin banyak belum nyampe, kalau sekarang orang belum rapi di lokasi itu dan masih dalam keadaan ibadah, yang kedua khawatir kehilangan banyak pahala yang ada pada saat itu. Jelas? Nah, sekarang kalau di luar Mekah, Kota Baru Parahyangan, bukan Mekah. Di luar itu, salat di Ar-Rahman nggak ada 100.000, nggak ada 1.000. Berapa pahalanya salat di sini? 1. Kalau berjamaah 27. Sekarang apakah pertanyaannya boleh Jumatan adzan 2 kali di sini? Baik. Nah, jadi masalah kan? Nah, lihat di sini, jangan dulu dipersalahkan. Lihat ilatnya. Orang berpikir sudah nggak perlu lagi adzan 2 kali karena kepentingannya sudah tidak ada. Cukup sekali saja. Cukup sekali kumandangkan sah. Ada yang berpikir 100.000 aja takut hilang 2 kali, apalagi yang 1. Apalagi yang 1. Kalau mereka di sana nggak dapat 100.000, masih bisa mampir di masjid lain, dapat 1. Kita di sini taruhannya cuma 1. Kalau nggak dapat ya nggak kebagian sama sekali. Makanya dari rumusan ini ada yang pakai juga. Ada yang menghadirkan 2 kali adzan supaya menampung bagian-bagian yang lainnya.